Ya, para pendengar, kita akan bincang dengan Mas Tony Rosid di pagi hari ini. Berbagai kisah akan kita sampaikan. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Tony pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah kabar baik Mas Indra. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Bagaimana Alhamdulillah. lingkungan Mas Tony? Ada banjir rob atau air-air tergenang gitu di sana? Enggak, hari ini? Alhamdulillah Oh, aman, aman ya. aman dan damai. Jakarta juga nampaknya aman ya. Oh, aman, karena sudah banyak Tadi itu lubang-lubang air ya. yang lain Kalimantan Oh, yang Banyuwangi tidak aman. banjir juga itu kemarin tuh dari rob ya, pinggir-pinggir, apalagi Pekalongan, Tegal, wah sudah langganan itu ya. Gitu. Tapi Jakarta kemarin itu juga robnya sampai 2 meter lebih baru lewat ya. Jadi memang dam itu tinggi sekali, hampir 2 meter lebih ternyata tembok laut itu luar biasa. Mas Tony, ini urusan air Jakarta ya. Ini banyak ini netizen lagi rame entah macam mana dengan alasan banyak komplain dari netizen, maka sumur resapan 28.000 itu harusnya pada tahun ini selesai sumur titik-titik itu lubang air. Tapi ini kan urusan sumur resapan kan dari zaman Pak Foke pindah ke Pak Jokowi, jadi maskot kerjaannya juga Pak Ahok. Kenapa baru sekarang ini dipermasalahkan masalah efektivitas sumur resapan? Apa yang Mas Tony lihat di balik ikhtiar untuk menyerapkan air ke muka bumi atau menyuntik air lagi ke dalam bumi Jakarta ini? Silakan Mas Tony. Ya, kan ada 3 upaya untuk mengatasi banjir ini. Yang pertama, yang 2 itu proaktif, yang 1 reaktif. Yang reaktif itu melalui penyedotan pompa-pompa itu ketika banjir sudah ada. Tapi bagaimana mengantisipasi banjir itu? Ini ada 2. Yang pertama adalah melakukan dengan cara normalisasi, yaitu melebarkan dan membersihkan sekat-sekat yang ada di kali atau sungai supaya air itu lancar ke laut. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan naturalisasi, yaitu air berasal dari tanah ya dikembalikan ke tanah, berasal dari bumi dikembalikan ke bumi. Acara yang dilakukan adalah dengan membuat sumur-sumur resapan. Nah, ini kalau alasannya tapi sayangnya anggaran yang rencananya ya untuk tahun 2022 itu ada 322 di Banggar kecil misi E itu dibahas dikurangi menjadi 120 ya, berkurang 202 Miliar. lebih dari 50%, otomatis sekitar 70-an%. Kemudian di Banggar Besar, pembahasan Banggar Besar itu dihilangi sama sekali. Nggak ada anggaran. Artinya bahwa sumur resapan untuk program pengendalian banjir di DKI di tahun 2022 itu hilang, itu batal, itu dihapus. Ini menjadi sebuah problem bagi Anies Baswedan misalnya. Kalau nanti ini kan dampaknya itu adalah untuk 2022 di akhir tahun, yaitu Desember, kemudian Januari tahun 2023. Anies sudah tidak ada di situ. Tetapi seorang pemimpin itu mesti memikirkan bagaimana problem yang dihadapi oleh warga itu selesai. Ya, apakah itu selesainya pada masa periodenya atau masa pasca periodenya itu tidak penting. Yang terpenting adalah itu selesai sehingga ganti gubernur, peralihan kepemimpinan itu terjadi sebuah proses yang semakin mengecil problem yang sama. Ya, kalau dalam konteks banjir makin berkurang dan sebagainya. Tapi kalau kemudian anggaran ini dihilangkan alasan netizen banyak protes, tentu netizen yang mana kan gitu nggak terukur. Ya, ini mestinya ukurannya adalah sejauh mana efektivitas berbasis kepada kajian dan juga uji cobanya. Kalau kemudian alasannya ada sumur resapan yang ternyata gagal, gagalnya berapa persen? Apakah kemudian 5% gagal lalu mengorbankan yang 95%? Apalagi kalau alasannya adalah asumsi bahwa Jakarta tidak seperti video yang beredar. Jakarta tidak sebagaimana daerah yang lain, di mana Jakarta itu tanahnya lempung, tidak menyerap air. Kita coba lihat, ada uji cobanya. Di
Pasar Cipinang Iya. dan sekitarnya sekarang udah nggak ada banjir. Dari mana mereka, apa program mereka untuk mengatasi banjir sehingga sekarang tidak ada banjir lagi? Itu food station itu membuat sumur resapan jumlahnya ada 538 Swadaya mereka ya. sumur resapan. Itu tahun 2019 kalau nggak salah dibuat, dan terbukti 2020 mohon maaf, dan terbukti itu efektif sampai sekarang nggak ada banjir di Cipinang, kecuali kalau hujan deras 3 hari 3 malam tanpa berhenti, yaitu lain, curah hujan melampaui batas. Tapi selama curah hujan itu normal, artinya sehari semalam, di sana nggak ada tergenang banjir lagi. Artinya apa? Di sini efektif. Kalau memang ada sumur resapan katakan 5%, 7%, 2% yang gagal, yang tidak tidak menyerap secara maksimal, ini perlu kajian ulang. Mungkin lokasinya tidak tepat. Oke lah, kalau untuk Jakarta Utara tanahnya memang lempung, sudah lelah dengan air ya tanahnya ini. Tapi kalau di Jakarta Pusat misalnya, di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, contohnya Cipinang, mampu efektif untuk menyerap air ketika terjadi hujan lebat. Artinya apa? Bahwa jangan membuat sebuah keputusan-keputusan itu berbasis kepada asumsi, apalagi berbasis kepada spirit politik. Wah, ini kalau sumur resapan ini berhasil, di mana nanti tidak terjadi banjir, Anies dapat nama. Ini kan konyol kalau alasannya itu. Atau kalau alasannya, wah sumur resapan ini kan proyeknya partai A, ya partai gue nggak dapat. Ini kan konyol. Sering kali hal-hal yang seperti ini, vested interest, itu mewarnai bahkan menentukan terhadap sebuah keputusan, termasuk keputusan anggaran. Marilah kita berjiwa negarawan, abaikan hal-hal yang seperti itu kalau memang itu untuk kebutuhan rakyat. Maka saya seringkali bilang, silakanlah pencitraan pada pencitraan itu, ya. Urusan ikhlas tidak ikhlas, urusan pahala tidak pahala, itu bukan urusan rakyat. Urusan rakyat adalah menikmati kebijakan dan hasil programnya itu. Maka ketika Erick Thohir dikritik berkaitan dengan gratisnya toilet di pom bensin gitu loh. Menurut saya soal pencitraan atau tidak urusan Erick Thohir, yang pasti rakyat merasakan meskipun ini recehan. Maka silakanlah berlomba untuk melakukan pencitraan. Jadi saya seringkali bilang kepada pengurus masjid atau pengurus manapun ya yang terjun di dunia sosial, ketika ada warga bilang saya nyumbang sedikit, yang penting kan saya ikhlas. Saya selalu anjurkan kepada semua yang pencari dana itu, bilang aja, jawab saja, gue nggak butuh ikhlas lu, yang gue butuhkan adalah sumbangan lu. Soal lu ikhlas atau tidak urusan inti sama Allah gitu. Lebih baik lu sedekah ya 100 juta tidak ikhlas daripada 500.000 ikhlas. Karena yang ikhlas itu nggak ada pengaruhnya terhadap pembangunan masjid, musola, lapangan sepak bola. Tapi kalau 100 juta ada pengaruhnya. Nah, logika ini perlu dibangun. Jadi soal pencitraan itu terserahlah mau pencitraan mau bukan. Yang penting rakyat menikmati hasilnya. Titik. Tapi kalau kemudian pencitraan dengan video, dengan gandengan tangan, dengan becek-becek ria, dengan apa efeknya kepada rakyat? Nggak ada. Pencitraan itu yang berefek kepada rakyat, kita apresiasi. Coba rakyat ini dilatih untuk berpikir cerdas dan produktif, bukan dibodoh-bodohi dengan disentuh psikologi yang tidak ada manfaatnya itu. Gitu Pak Iksan. Ini masalah pencitraan, kadang-kadang ini ada orang yang kerjaannya lain tapi membuat pencitraan lain. Kali ini seorang KSAD ini ya, jenderal pula lagi. Harusnya dia kan ngurusin tentara yang sedang bergolak di Papua. Tapi ini kok ngurusin pengajian dan Tuhan bukan orang Arab menjadi trending minggu-minggu kemarin. Apa yang Mas Tony lihat dari pencitraan kah atau macam mana ini Mas Tony? Iya, yang pertama proporsional tidak ketika beliau membuat narasi seperti itu. Itu wilayah otoritasnya siapa? Kira-kira seperti ya, itu. Begitulah ya. Ya.
kalau itu Menteri Agama memang agak wajar, kan? Ya, karena memang itu otoritas wilayahnya, itu MUI wajar. Kita belum bicara substansi ya, ini soal wilayah otoritas, sehingga proporsional tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak pada tempatnya, itu satu hal. Nah, ini yang kemudian menunai komentar lah dari berbagai pihak, karena mungkin berasal dari soal penilaian proporsional atau tidak, wilayah otoritasnya atau tidak. Kemudian yang kedua, saya ingin bicara tentang substansi. Saya pikir tidak ada yang salah. Ya, kalau kita menggunakan kaidah ilmiah, silogisme dalam konteks ini kan, ada premis mayor, ada premis minor. Kira-kira gambarannya begini. Ya, saya dalam konteks ini siapa namanya? Ade Armando dalam konteks ini benar ya, dalam memberikan penjelasan ilmiahnya ya. Kita kasih lebih lanjut nantinya. Jadi Tuhan bukan manusia, bahwa Arab ini orang Arab adalah manusia, maka Tuhan atau Allah bukan orang Arab. Dalam konteks silogisme ini benar. Tidak ada yang salah dari narasi yang diungkapkan oleh Dudung. Persoalannya muncul yang kemudian dianggap kontroversi adalah ketika narasi ini dianggap memiliki tujuan yang berbeda, seolah-olah mendiskreditkan etnis tertentu. Ini seolah-olah ini persepsi publik, karena selama ini Pak Jenderal Dudung itu kan punya latar belakang atau punya track record yang dianggap berseberangan dengan dalam tanda kutip orang-orang umat Islam lah secara kelompok ya. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Seandainya Pak Dudung tidak perlu, Jenderal Dudung tidak perlu masuk ke wilayah itu, saya pikir tidak akan kontroversi karena ini dianggap bukan wilayah. Yang kedua, seandainya membuat sebuah narasi dan itu spontanitas, saya lihat spontanitas, itu mestinya agak bijak. Bijaknya begini, Tuhan bukan orang Arab, Tuhan bukan orang bule, Tuhan bukan orang Asia, karena Tuhan bukan orang. Gitu loh. Lengkap. Kalau narasinya dibuat seperti itu, gitu kan, ya ini tidak membuat sensitivitas muncul dari komunitas atau kelompok-kelompok tertentu. Ini sebenarnya persoalannya hanya di sini. Gitu loh. Apalagi kemudian ada narasi di tempat yang lain, gitu loh. Nggak perlu belajar agama secara mendalam. Tambah lagi. Nah, ini yang kemudian menciptakan sebuah kontroversi yang semakin jauh. Menurut saya, ketika kita menjadi public figure, ketika kita menjadi seorang pejabat, pertama yang harus dilakukan adalah proporsional, artinya masukilah sesuai dengan wilayah otoritasnya, jangan memasuki atau berbicara di wilayah otoritas yang bukan bagiannya, karena itu justru akan memicu terjadinya sebuah kegaduhan atau tabrakan dengan otoritas orang lain. Yang kedua, kalau kemudian membuat sebuah statement yang tidak bersayap dan tidak memunculkan atau menyinggung sensitivitas masyarakat, itu penting. Ya, psikologi sosial, psikologi masyarakat, psikologi publik, psikologi warga negara mesti juga harus dipahami, sehingga ketika kita berkomunikasi itu terjadi proses adaptasi yang baik. Masyarakat paham, mengerti, gitu kan, bukan kemudian justru salah paham dan tidak mengerti. Karena seringkali muncul kesalahpahaman ya, karena memang faktornya adalah ada narasi-narasi atau statement-statement yang memang tidak beradaptasi dengan psikologi publik, psikologi warga negara. Ini persoalan. Apalagi kalau kemudian ada pejabat-pejabat tertentu sengaja membuat seperti ini, akan terjadi sebuah kegaduhan sehingga bisa menggeser terhadap isu yang sesungguhnya atau persoalan bangsa yang sedang muncul. Ini makin tidak baik. Iya, ini masalah otoritas memang kadang-kadang bikin garuk-garuk kepala nih, Mas Tony. Ini otoritas masalah pemberantasan korupsi. Kita kan dulu sudah banyak berharap kepada KPK dan ranking KPK itu luar biasa, terus moncer ya. Tapi beberapa periode ini terus merosot, bahkan pindah ke Polri yang selama ini juga menjadi bulan-bulanan.
Bahkan rupanya pemimpin itu menentukan pula ya, macam Pak Sigit Prabowo ini. Nah, yang saya tanyakan masalah otoritas tentang tes wawasan kebangsaan. Ketika akhirnya 57 pegawai KPK, 44 itu akhirnya bergabung dengan Polri. Yang sisanya itu ada yang ada yang memang pensiun, ada yang meninggal, ada yang menjadi dosen dan lain. Ini Novel Baswedan CS ini hari ini sudah mulai aktif di Mabes Polri. Apa yang Mas Tony lihat di negeri ini, ada salah apa sebenarnya? Ini kan satu manajemen, tapi kok macam ada dua sistem gitu. Gimana Mas Tony lihatnya? Iya, jadi KPK ini kan muncul dari tidak efektifnya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga hukum yang lain, kan itu awalnya betul. Maka muncul ad hoc, tapi ad hocnya kelamaan. Gitu. Kenapa kelamaan? Karena lembaga-lembaga hukum yang lain atau institusi-institusi hukum yang lain tidak cepat boleh untuk menunjukkan kemampuannya atau keseriusannya, bukan kemampuannya, kalau mampu, keseriusannya untuk memberantas korupsi atau menyelesaikan problem korupsi yang ada di Indonesia, sehingga KPK terus bertahan. Mestinya kan institusi hukum yang lain bergerak dan kemudian menunjukkan sudah sangat efektif, maka KPK dibubarkan. Kan sebenarnya itu, karena ini ad hoc kan. Ya, tetapi kemudian masih terus-menerus KPK ini ada. Intinya bahwa KPK masih sangat dibutuhkan. Karena korupsi masih banyak gitu ya. Ya, masih sangat dibutuhkan dalam rangka untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan di antara yang lain, KPK mendapatkan kepercayaan publik jauh lebih besar dari institusi yang lain, institusi hukum yang lain. Dan ini fakta, berbagai survei mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kemudian yang disayangkan adalah orang-orang yang dipercaya oleh publik yang kemudian hengkang dari KPK melalui tes TWK. Nah ini ya, pada akhirnya ada 57. Nah, sebelumnya ada sekian yang kemudian dilakukan pembinaan, yang 57 ini dianggap tidak bisa dibina sehingga harus keluar dari KPK. Harus kita pahami bahwa publik ya ini tidak memetakan mana pendukung penguasa, mana tidak pendukung puasa, tapi publik secara umum melihat ini adalah politis. Publik itu menganggap ini adalah politis dan terang benderang. Siapa yang tidak kenal Novel Baswedan, meskipun ada yang tidak suka, ada yang kontroversi, ya tentu tidak mungkin semuanya seragam. Kemudian Harun Ar-Rasyid, tetapi orang-orang ini punya track record yang luar biasa, yang di dalam persepsi publik tidak memungkinkanlah orang ini itu tidak memenuhi kriteria dari standar yang semestinya untuk menjadi pegawai KPK. Nah, ini menjadi poin yang dicatat oleh publik. Itu kemudian bergulir, publik memberikan sebuah catatan bahwa revisi Undang-Undang KPK melahirkan sebuah persoalan yang serius, dan maka publik juga memberikan mencurigai bahwa revisi Undang-Undang KPK itu memang punya tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan itu bersifat politis, dan seolah-olah ada kolektivitas termasuk anggota DPR yang menyetujui akan hal itu, karena undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Kemudian sekarang sudah terjadi dalam proses panjang yang penuh dengan dinamika, bahkan dalam tanda kutip kegaduhan yang luar biasa, akhirnya diambil oleh Kapolri. Pertanyaan yang sederhana adalah, apakah standar KPK dengan standar Polri beda dalam merekrut ASN? Ya, seolah-olah ini kan standar KPK itu lebih tinggi daripada standar Polri. Polri tentu tidak mau disebut seperti itu. Tapi kan ini persepsi publik muncul seperti itu. Ditolak di KPK, diterima di Polri, padahal kebutuhannya sama, yaitu penyidik yang mampu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah orang-orang yang punya kapabilitas dan punya jam terbang tinggi di KPK, yaitu 57 orang ini, kemudian masuk di Polri, mereka memberikan manfaat dan juga kerja yang efektif sebagaimana ketika mereka di KPK. Ini tentu terkait dengan porsi dan kewenangan yang akan diberikan oleh Polri pada mereka. Kalau kemudian niatnya, orientasinya, dan ini mengambil sebuah kesempatan bahwa Polri
ingin memberikan kepercayaan, ingin menunjukkan kepercayaan ke publik, kemudian melakukan pemberantasan korupsi tidak kalah dengan KPK, ini bagus. Jadi terobosan yang dilakukan oleh Jenderal Sigit ini perlu diapresiasi. Kalau ternyata bahwa 57 orang ini diberikan kesempatan yang sama ketika mereka bekerja di KPK, lalu menunjukkan kinerjanya secara efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi yang tidak kalah dengan KPK, menurut saya ini dasar. Sampai pada satu saat kalau ini betul-betul efektif, mereka menjadi panglima di Polri dalam rangka melakukan pemberantasan korupsi dengan kesempatan, fasilitas yang memadai, saya pikir ini akan jauh lebih bagus, dan KPK di masa depan harus dibubarkan kalau memang polisi sudah sangat efektif kinerjanya dalam pemberantasan korupsi. Untuk apa lagi ada KPK? Nah, kita tunggu sejauh mana efektivitas dengan kehadiran 57 orang dari KPK ini untuk bekerja menjadi sebuah tim melakukan pemberantasan korupsi bersaing dengan KPK. Begitu. Ya, mudah-mudahan yang korupsinya tambah nggak bisa tidur kalau ini benar-benar efektif ya, mudah-mudahan. Nah, terakhir Mas Tony, pesan untuk pendengar radio Silaturahim. Gimana ini masalah evaluasi tahun ini? Apa yang Mas Tony bisa ingatkan buat pendengar Rasil yang nampaknya liburan kemarin sudah dicoret, kadang nggak bisa kemana-mana, tapi sekarang ini berubah lagi. Banyak perubahan yang kadang-kadang ambigu ini. Ini menyebabkan orang bikin jadwal pun pusing ini. Nasihat Mas Tony gimana? Silakan Mas Tony. Ya, ini seringkali terjadi dan beberapa kali wawancara di Rasil saya ungkapkan bahwa ketika membuat sebuah kebijakan atau aturan, maka dilakukanlah sebuah kajian yang matang, pertimbangan yang masak, sehingga keputusan yang dibuat itu betul-betul minim resiko, minim kontroversi, kemudian minim segala hal yang kontraproduktif. Tapi seringkali kemudian keputusan itu dibuat secara tidak matang lalu dianulir, diganti dengan keputusan yang lain, bahkan keputusannya bertolak belakang dengan keputusan yang di awal. Ya. Apalagi ini menunjukkan bahwa koordinasi di antara institusi yang berkaitan dengan keputusan itu seringkali tidak berjalan secara lancar, tidak berjalan secara total. Seperti baru-baru ini PPKM level 3 dimunculkan rame, sekarang jadwalnya kemudian merevisi atau membatalkan ya jadwal yang semula sudah ada, kemudian sekarang dilonggarkan, hanya ada pembatasan itu. Rakyat itu nurut kok, kalau kemudian apapun ceritanya, protes seperti apapun, kalau itu sudah menjadi keputusan ya jalan, akan konsisten jalan itu loh, dan rakyat itu akan patuh. Ada yang tidak patuh, wajar lah kalau namanya banyak ya, tetapi pada akhirnya secara mayoritas itu patuh, mereka menyesuaikan diri dengan aturan itu. Tapi kalau aturannya berubah dalam waktu yang pendek gitu kan, ini kan kasihan rakyat juga gitu loh. Tetapi saya soal substansi aturan itu sendiri, kebijakan itu sendiri, di mana tidak pakai PPKM pembatasan, kita berharap ini adalah keputusan yang final, tidak ada perubahan lagi, dan betul-betul berbasis kepada data yang ada bahwa COVID itu betul-betul melandai, tidak berpotensi kalau nanti tahun baru dan Natalan itu tidak ada terjadi kerumunan terpantau, dan tidak berpotensi untuk menciptakan sebuah gelombang baru terhadap pandemi yang selama ini dirasakan oleh rakyat begitu menyusahkan. COVID-19. Nah, kita berharap seperti itu. Amin. Nanti ini berandai-andai. Kita berharap dan rakyat yakin kok ini sudah sangat melandai. Tes PCR ya kita apresiasi pemerintah sudah cukup sukses. Jakarta 50% tes PCR. Pandemi ini ya kita apresiasi itu. Nah, kita berharap ini keputusan final, dan kemudian nanti tidak ada gelombang. Seandainya pun nanti ternyata ada penyebaran COVID dan itu berbahaya, maka pemerintah harus menunjukkan sikap gentle-nya. Mohon maaf, kebijakan kemarin ternyata salah, kami mohon maaf kepada rakyat. Kira-kira seperti itulah, untuk memberikan contoh kepada rakyat supaya bertanggung jawab terhadap apa yang
atau kebijakan atau apa yang dilakukan itu salah. Iya. Nah, ini penting. Ya. Tetapi saya kok meyakini bahwa kebijakan yang terakhir ini yang lebih baik. Gitu. Jadi dibebaskan tapi ada pembatasan. Tidak ada PPKM level 3, tetapi ada pemantauan, ada pembatasan, ada aturan-aturan yang sehingga masyarakat tetap bisa menikmati liburannya, bisa menikmati kebebasannya ya, dalam rangka untuk liburan ya, dalam rangka liburan ini punya jadwal masing-masing gitu ya. Terus kemudian perekonomian tetap berjalan. Jadi ekonomi tumbuh, orang-orang sekarang pulang kampung, orang-orang pariwisata mendapatkan sesuatu, orang-orang di daerah, di kampung-kampung di mana masyarakat di daerah wisata itu juga mendapatkan gerakan ekonominya, ya ini manfaatnya cukup besar. Tetapi lagi-lagi semua harus terukur ya, kita ikutin apa yang sudah terapkan oleh pemerintah. Lagi-lagi ini jadikan sebagai evaluasi, barangkali ini terakhir, tidak ada kebijakan lagi yang berubah pada waktu yang pendek gitu loh ya. Tidak ada jadi kebijakan ini belum terlaksana sudah berubah lagi. Nah, ke depan kita berharap kepada pemerintah ini tidak terjadi lagi. Amin. Ya, terima kasih Mas Tony. Bagaimana nanti jadi dong ke Lampung memantau Kongres Muktamar NU ya, mudah-mudahan. Oh iya, betul, dari kegaduhan. Sian Pak Kiai udah koper buka tutup akhirnya berangkat bulan nih 23-25 Desember. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.